walaupun wawancara bukan satu-satunya penentu, tetapi di situ aspek subjektivitas tidak bisa dikatakan hilang sama sekali. Seleksi wawancara bagi para calon dosen merupakan satu hal yang sangat penting dalam proses seleksi. Nah, sebenarnya wawancara ini bisa memiliki dua makna besar. Makna yang pertama tentu bagi para calon dosen itu sendiri atau pekerja ya, gitu ya. Sisi yang lain adalah dari calon employer atau yang akan mempekerjakan. Dalam hal ini kampus atau institusi pemerintah atau kampus-kampus yang dilakukan atau diselenggarakan oleh swasta. Nah, ingin tahu pandangan saya lebih dalam? Mari kita akan bahas tentang makna wawancara dalam seleksi calon dosen. Saya Tirta Mursitama, selamat datang di kampus kita Viewpoint. Di channel ini kita akan membahas tentang tips, tentang motivasi, karir, dosen, inspirasi untuk kemajuan dosen Indonesia dan khususnya pendidikan tinggi. Dan kita memajukan Indonesia ya melalui pendidikan tinggi. Nah, bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak sudah subscribe channel ini, dan yang belum, saya mengundang Anda untuk segera subscribe ya. Baik, nah tadi tentang makna wawancara ya. Coba kelompok besar yang pertama. Makna wawancara bagi calon dosen. Yang pertama adalah dosen atau calon dosen bisa menyampaikan segala kompetensinya, karakternya, unek-uneknya, pandangan-pandangannya yang tidak bisa disampaikan bila itu melalui tes-tes yang lain atau tes tertulis, tes psikologi ya, ataupun tes kecakapan yang lainnya. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting sebenarnya buat calon dosen. Selain juga menyampaikan jawaban dari pertanyaan dari yang mewawancarai calon dosen, tetapi juga calon dosen bisa memberikan pandangannya atau bahkan bisa berargumentasi, berdiskusi terhadap satu topik-topik tertentu dengan pewawancara. Nah, kalau misalnya tertulis, kita mungkin hanya bisa menjawab dan terbatas, tetapi kita tidak bisa mungkin menyampaikan pandangan kita secara lebih terbuka, secara mungkin lebih jujur, ya. Ingin menggali hal-hal lain, mungkin aspek-aspek emosional atau pribadi ya, yang seringkali itu menarik dan itu juga menjadi hal kunci untuk keputusan apakah itu diterima atau tidak menjadi seorang dosen. Nah, hal menarik yang kedua atau hal yang penting yang kedua bagi calon dosen adalah melakukan klarifikasi terhadap beberapa hal yang mungkin ada dalam tulisan-tulisan atau jawaban-jawaban kita atau hasil-hasil tes lain yang mungkin sudah diterima ya oleh calon employer gitu ya, yang saat itu adalah di tangan para pewawancara. Misalnya ada keraguan terhadap hal tertentu gitu ya, atau ketika hasil tes ya yang tertulis gitu ya, apakah tes psikologi atau tes mungkin kecakapan, kompetensi yang lain gitu, pewawancara merasa ada hal-hal yang ingin digali. Nah, pada saat itu kesempatan bagi calon dosen untuk menyampaikan lebih banyak, lebih gamblang, lebih luas, dan lebih terbuka. Dan yang gak kalah penting, karena wawancara itu adalah sifatnya verbal dan juga melibatkan ada gestur kita ya, ada mimik muka, ada intonasi, suara, tekanan ya. Ini menunjukkan hal yang sangat penting. Karena bagi calon employer juga nanti akan bisa menilai secara keseluruhan. Nah, bagaimana kalau dilihat dari kacamata calon employer?
Paling tidak yang pertama, calon employer atau kampus ya, itu bisa menilai calon dosen dari membandingkan antara hasil-hasil tes tertulis dengan apa yang dia dengar dari jawaban-jawaban calon dosen. Bisa saja seseorang itu calon dosen hasil tes tertulisnya mungkin kurang bagus atau bahkan sebaliknya bagus sekali, tapi ketika diajak diskusi gitu ya, apalagi calon dosen kan mungkin dalam artikulasi menyampaikan pandangan, makna, gagasan, sanggahan itu mestinya juga lebih baik kan, lebih terbuka gitu dan lebih meyakinkan, harapannya seperti itu. Nah, ini untuk calon employer penting. Jadi melihat bagaimana tes-tes yang ada dan dicek lagi, ditriangulasi dengan wawancara itu matching apa enggak. Nah, yang kedua bagi calon employer, menurut saya hal yang tidak kalah penting adalah menggali aspek-aspek non-teknis di luar kompetensi ya, di luar mungkin hasil TPA, hasil tes psikologi ya, hasil tes pengamatan mungkin ya. Nah, ketika saat tes tertulis itu mungkin juga calon dosen juga diamati oleh institusinya gitu ya, atau oleh penyelenggara ujian gitu. Nah, di sini penting sekali melihat aspek non teknis itu yang mungkin antara lain ya, emosional ya. Bagaimana kalau misalnya dalam wawancara itu disimulasikan kondisinya chaos atau kondisinya penuh tekanan, atau sebaliknya kondisinya sangat santai ya, banyak ketawa-ketawa gitu, sehingga mereka pewawancara sebenarnya ingin tahu karakter kita, karakter calon dosen seperti apa. Nah, ini juga penting sekali. Walaupun ya wawancara bukan satu-satunya penentu, tetapi di situ aspek subjektivitas tidak bisa dikatakan hilang sama sekali. Nah, mungkin ya di sini ketika bicara soal subjektivitas, mungkin calon dosen merasa ya ketika proses wawancara, kok ada wawancara satu ini kayaknya nyecer terus gitu, menyerang terus, atau yang satu kayaknya ketawa-ketawa aja, pertanyaannya biasa-biasa saja ya, atau memuja-memuji gitu ya, terus mengangkat dan lain sebagainya. Nah, Anda harus siap bahwa dalam setting wawancara itu, walaupun senatural mungkin, bisa saja ya ada pembagian peran di antara pewawancara itu. Nah, sekarang bagaimana hasilnya? Ya, ketika hasilnya sudah keluar, ingat teman-teman calon dosen, pertama memang harus legowo ya, harus kita menerima apa adanya, jadi menerima dengan tangan terbuka, hati lapang. Ya, alhamdulillah kalau kita kemudian dalam seleksi itu diterima ya, kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Tetapi misalnya hasil seleksi itu kemudian menyatakan bahwa kita tidak diterima, Anda tidak diterima, calon dosen tidak diterima, harus legowo juga, harus ikhlas diterima. Karena ya, wawancara bukan satu-satunya, walaupun mungkin ada standar penilaian ya dalam wawancara itu. Ya. Nah, saya kembalikan tadi, ada aspek subjektivitas, tapi kita yakin bahwa pewawancara pun itu pasti kan sudah dipilih orang-orangnya, sehingga ya kalau memberikan range nilai ya mungkin ada range tertentu, dan orang itu pasti pewawancara itu sudah menggunakan pertimbangan sebaik-baiknya. Nah, dengan rasa tadi terima dengan baik ya kan, kemudian keikhlasan, dengan tangan terbuka, nggak stres gitu ya, nggak kecewa gitu ya. Nah, itu juga bisa membuat Anda calon dosen merefleksikan, menjadikan ini pengalaman untuk kemudian kesempatan-kesempatan berikutnya mungkin bisa mempersiapkan diri dengan baik. Ya, ingat ya teman-teman calon dosen bahwa wawancara bukan satu-satunya penentu ya. Bisa saja tertulisnya semuanya oke, tes kesehatan wawancara, TPA-nya, kemudian misalnya ya, ini saya bicara proses rekrutmen dalam konteks yang lebih umum ya, kan ada juga psikotes ya,
mungkin ada tes kesehatan, ada tes mungkin apa, sifatnya untuk mengecek integritas kita, ideologi kita, background setting, dan lain-lain. Tetapi dalam wawancara ini hanya ada tambahan ya, yang untuk mengecek, meyakinkan bagaimana personality dari calon dosen. Nah, kalau ya hasilnya tadi sudah keluar, ya karena kita bagaimanapun juga calon dosen adalah yang mencari kerja atau yang ingin berbakti, ingin berkontribusi, yang namanya keputusan dari para pemberi kerja ya, atau dari institusi yang tempat mau kita lamar, kita harus terima dengan baik. Nah, tentu kalau ada hal-hal yang kurang, kita sepertinya nggak yakin, sepertinya kok ada hal yang meragukan, tentu akan bisa kita lakukan klarifikasi, kita tanya. Biasanya dalam proses ini terbuka, ya sangat demokratis, transparan. Kalau ada hal-hal yang memang kurang jelas, pasti akan dikomunikasikan ya, didiskusikan, dan sehingga hasilnya itu pun clear dan bisa diterima oleh semua orang. Walaupun selalu kita tahu ya bahwa keputusan juri tidak bisa diganggu gugat. Artinya keputusan dari employer kita ya, dari kampus yang mau hire kita, atau dari mungkin perwakilan pemerintah, panitia seleksi, biasanya memang sudah tidak bisa diganggu gugat lagi gitu. Ya, itu yang harus kita terima. Ya. Insya Allah nanti usaha lagi kesempatan berikutnya atau di tempat lain bisa menjadi lebih baik. Gitu ya. Baik, itu tadi teman-teman para calon dosen atau dosen pemula begitu ya. Kalau Anda menghadapi satu proses seleksi dengan menggunakan wawancara. Mari investasikan waktu, investasikan tenaga, investasikan pikiran untuk melatih diri kita, menguatkan pemahaman kita bagaimana caranya menghadapi wawancara dengan baik. Terima kasih banyak, semoga sharing saya ini bermanfaat. Sekali lagi, tanpa bermaksud menggurui teman-teman semuanya. Silahkan kalau ada pertanyaan, komentar, ya, sanggahan, tulis di kolom komentar video ini. Terima kasih banyak, jangan lupa subscribe ya. Jangan juga lupa like dan bagikan kepada teman-teman yang lainnya. Terima kasih banyak. Salam sehat. Sukses selalu buat Anda semuanya. Terima kasih.